Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 439 TLS Keluarga Y memiliki sejarah pembelajaran yang panjang, dan nenek moyang mereka adalah ahli pembuat bir. Secara acak, setelah kebangkitan keluarga Y, bisnis utamanya juga adalah anggur. Bagi keluarga Y, kilang anggur adalah prioritas utama. Ini bukan hanya bengkel produksi, tetapi juga menyimpan resep rahasia pembuatan anggur keluarga Y yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan terus ditingkatkan. Oleh karena itu, ketika Ye Yunlan bertanya, Ye Yunfan langsung menyangkalnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya baru saja mendengar ada masalah di kilang anggur. Kemudian, karena tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi, dia mengubah topik. Kita akan membicarakan tentang kilang anggur nanti. Ye Yunlan, anak haram ini tidak memahami aturan dan mengganggu jamuan selamat datang yang disiapkan oleh Yunyao untuknya. Pasti ada penjelasannya. Tapi Ye Yunlan tidak menjawab. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Paman Zong dan menatapnya dengan dingin. Paman Zong mengatupkan bibirnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak pandangan untuk dilihat dari putri tertua keluarga Y, dan diam-diam mundur ke Ye Yunfan. Kilatan keterkejutan muncul di mata Ye Yan. Dia cukup yakin adiknya tidak berlatih apapun. Tapi aura di tubuhnya benar-benar bisa membuat master seperti Paman Zong merasakan tekanan. Ye Yan tidak tahu banyak tentang metafisika Feng Shui, tapi orang seperti itu sudah cukup untuk disebut sebagai pemimpin alami. Penjelasan, Ye Yunlan mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Yunfan. Penjelasan apa yang berani dia tanyakan? Wajah Ye Yunfan merosot. Apa maksudmu dengan itu? Dia adalah sepupuku. Ye Yunlan tersenyum dingin. Jika sepupumu punya masalah dengan dirinya sendiri, kamu harus menanyakannya sendiri. Adapun perjamuan ini, dia mengubahnya menjadi lelucon. Saya belum memintanya menjelaskannya. Ye Yunfan sedikit menyipitkan matanya dan menatap Ye Yunyao. Wajah Ye Yunyao pucat. Dia tahu bahwa Ye Yunlan sedang membicarakan penyakit ginekologinya. Melihat wajah sepupunya, Ye Yunfan juga tahu ada sesuatu yang terjadi di sini. Namun, sejak Ye Yunlan muncul, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat mencapai apapun hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Jika dia tidak khawatir apakah lelaki tua itu punya rencana cadangan, dia pasti ingin Paman Zong mengambil tindakan dan membunuh perempuan jalang ini secara langsung. Tapi, tidak masalah. Orang tua itu hanya punya waktu beberapa hari untuk hidup. Apapun yang kamu mau, menurutku, seharusnya tidak ada jamuan selamat datang yang diatur untuk anak haram ini, kata Ye Yunfan sambil mencibir. Secercah cahaya tiba-tiba muncul di mata Ye Yunlan. Ye Yan adalah adik laki-lakiku. Keturunan keluarga Ye yang diakui oleh lelaki tua itu. Jika aku mendengar kata anak haram dari mulutmu lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ye Yunfan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, lalu perlahan melepaskannya. Dia belum punya modal untuk berselisih dengan Ye Yunlan. Selama bertahun-tahun, dengan dukungan lelaki tua itu,
Ye Yunlan telah mengendalikan sebagian besar kekuasaan dan sumber daya keluarga Ye. Jika dia tidak memiliki lelaki kuat seperti Paman Zong di tangannya, dia akan takut dia akan melakukannya dikalahkan, dan hidupnya tidak akan pernah mudah. HMPH, Ye Yunfan mendengus keras dan pergi. Ye Yunyao hanya bisa menatap Ye Yan dengan penuh kebencian dan mengikutinya pergi. Benar, Ye Yunlan berkata dengan ringan. Apa yang kamu inginkan? Ye Yunfan tiba-tiba berbalik. Nada suara Ye Yunlan tenang. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa karena Ye Yunyao bertindak terlalu berlebihan dan bahkan tidak bisa mengadakan jamuan makan, dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam TLS kali ini. Orang yang akan menggantikannya adalah Ye Yan. Nama lengkap TLS adalah International Leadership Seminar Summit. Konon KTT tersebut merupakan kelas pembelajaran berlapis emas yang khusus dibuka untuk keluarga-keluarga terkaya di dunia. Para dosennya semuanya merupakan master ekonomi dan manajemen kelas dunia. Bagi keluarga kaya ini, apa yang disebut sekolah dan gelar ternama tidak lagi cukup untuk mencerminkan keunggulan mereka. Oleh karena itu, lahirlah TLS. KTT ini hanya terbuka untuk keluarga kaya teratas di setiap negara. Setiap sesi berdurasi 7 hari, dan biaya kuliah setiap orang adalah 100 juta. Bagi keluarga besar yang kaya, partisipasi mereka dalam pertemuan puncak ini merupakan indikator penting apakah mereka dapat menjadi anggota inti. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan setiap tempat sangatlah ketat. Keluarga kaya seperti keluarga Ye hanya memiliki 2 tempat dalam satu waktu. Ye Yunlan sudah lama berada di sana. Dan saat dia pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani pergi bersamanya. Bahkan Ye Yunfan setuju bahwa dia memilih untuk menghindari keunggulan wanita ini. Kali ini kuota diberikan kepada Ye Yunyao karena tidak ada anak yang cocok dari keluarga Ye di sekitar Ye Yunlan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak setuju, jangan pernah memikirkannya. Ye Yunyao langsung meledak, berteriak dan berteriak tanpa mempedulikan sopan santunnya sendiri. Dengan pengalaman ini, posisinya di keluarga Ye dinilai stabil. Tapi sekarang, Ye Yunlan sebenarnya telah menghilangkan kualifikasi Ye Yunyao. Kamu tidak memiliki kekuatan ini. Kualifikasi Ye Yunyao disetujui oleh keluarga Ye, bahkan kamu tidak dapat mengambilnya hanya karena kamu menginginkannya. Ye Yunfan juga marah. Wanita ini sebenarnya ingin mengambil keputusan tentang masalah sebesar itu. Ye Yunlan tersenyum dingin. Ini bukan keputusan saya. Saya baru saja menyampaikan beberapa informasi kepada penyelenggara KTT. Setelah berdiskusi, mereka menghilangkan kualifikasi Ye Yunyao untuk berpartisipasi. Ye Yunyao langsung mengerti bahwa wanita ini pasti sedang membicarakan penyakitnya. Pertemuan tingkat tinggi seperti TLS tidak akan pernah mengizinkan perempuan yang terinfeksi penyakit bunga plum untuk berpartisipasi. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia terhuyung, dan pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Yunfan terlihat sangat jelek dan meminta Paman Zong membawa sepupunya dan segera pergi. Dia bingung sekarang dan harus segera mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ye Yunfan pergi, tapi yang lain tidak berani bergerak.
Dan orang-orang ini sangat menyesal. Jelas sekali bahwa putri sulung keluarganya sangat protektif terhadap Ye Yan. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan meremehkan Ye Yan hanya untuk menyenangkan Ye Yunyao. Banyak orang yang meneriaki Ye Yan dalam hati. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal jika kamu mempunyai hubungan yang baik dengan wanita tertua. Namun kini setelah masalahnya selesai, mereka tidak berani pergi, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan patuh. Baiklah, sudah selesai. Ayo berangkat, kata Ye Yan sambil tersenyum. Ye Yunlan mengangkat alisnya. Pergi? Kenapa? Perjamuan selamat datangmu belum berakhir. Ye Yan tercengang. Ini sudah terjadi dan dia masih ingin melanjutkan. Ye Yunlan tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangannya. Lampu di ruang perjamuan kembali redup. Kamu baru saja melakukan setengah tarian pertamamu. Tapi itu diatur oleh seseorang yang tidak ingin membalas budi, jadi itu tidak dihitung. Ye Yunlan melepas topinya dan menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya. Kemudian wanita cantik itu mengangkat tangannya. Sekarang, kamu harus mulai melakukan tarian pembukamu sendiri. Ye Yan tersenyum, dengan etiket yang sempurna. Dia mengangkat tangannya untuk memegang tangan putih kecil adiknya. Bu, suatu kehormatan bisa berdansa dengan Anda. Bab 440 artinya serupa di akhir jamuan makan. Semua orang yang hadir pergi dengan perasaan sangat terkejut. Meskipun mereka pernah mendengar sebelumnya tentang penyakit serius Tuan Ye, ada arus bawah dalam keluarga Ye. Tetapi melihat konflik antara putri tertua keluarga Ye, Ye Yunlan, dan tuan muda ketiga dari keluarga Ye, Ye Yunfan, masih membuat mereka gemetar ketakutan. Yang paling konyol, penyebab konflik ini sebenarnya adalah anak haram dari luar. Ye Yan juga merasakan hal yang sama. Tampaknya kedatangannya telah mengubah situasi keluarga Ye yang awalnya menemui jalan buntu. Usai berdansa, kedua bersaudara itu duduk sebentar di ruang teh di Manor. Peluang di TLS ini tidak mudah, apalagi saat ini, jika bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari profesor bergilir ini, kedepannya akan jauh lebih mudah. Ye Yunlan menjelaskan arti TLS lalu berkata, Ye Yan tidak mempedulikan hal ini, tetapi karena Ye Yunlan telah mengerahkan seluruh upayanya untuk mengaturnya, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Namun, Ye Yunfan juga akan pergi kali ini, jadi kamu harus lebih memperhatikan. Ye Yan dengan tenang menyesap tehnya, tidak masalah, aku akan berhati-hati. Bahkan jika Ye Yunfan tidak mendatanginya, dia akan pergi ke Ye Yunfan. Ngomong-ngomong, Kak, tadi Ye Yunfan bilang kalau kilang anggur keluarga Ye sedang ada masalah. Ye Yan memikirkan sesuatu lalu bertanya. Ye Yunlan menyilangkan kaki rampingnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kenapa? Kamu ingin membantu saudari menyelesaikan masalah begitu cepat? Lalu, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang serius, hanya saja beberapa pekerja mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Anda juga tahu bahwa pabrik anggur Yejia menggunakan resep kuno, dan para pekerja serta pembuat anggur pasti sedikit percaya tahayul, jadi ada beberapa rumor. Tapi itu semua tidak berdasar.
Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Ye Yan mengangkat alisnya. Kecelakaan, tahayul, rumor. Menyatukan ketiga hal ini membuatnya memikirkan satu orang. Mu Yuan, sebagai ahli sihir Feng Shui, dia ahli dalam trik ini. Kak, jadi besok kamu akan pergi ke kilang anggur? Ye Yan tidak banyak bicara, hanya bertanya. Ye Yunlan mengangguk. Dia baru saja menyembunyikan masalah ini, tetapi masalah itu belum terselesaikan. Ye Yan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku pergi bersamamu." Ye Yunlan tercengang, seolah dia tidak menyangka dia akan menerima permintaan seperti itu. Namun, dia segera mengangguk, "Baiklah, bagaimanapun juga, ini adalah milik keluargaku, dan kamu harus benar-benar memahaminya." Ye Yan tidak menjelaskan banyak hal. Bagaimanapun, kita masih harus melihat faktanya. Kedua bersaudara itu mengobrol santai sebentar, dan suasananya sangat bagus. Tapi di bagian lain dari kediaman keluarga Ye, tidak ada suasana santai seperti itu. Retakan, rekam medis ditampar dengan keras di wajah Ye Yunyao. "Lihatlah hal-hal memalukan yang telah kamu lakukan," Ye Yunfan berteriak dengan marah. Wajah Ye Yunyao sakit karena pemukulan itu, tapi dia tidak berani mengeluh sama sekali. Dia sangat mengenal sepupunya. Meskipun dia terlihat lembut, dia sebenarnya adalah orang yang sangat kejam. Dia melakukan kesalahan besar, bahkan kehilangan kesempatan belajar di TLS. Jika sikapnya tidak baik, Ye Yunfan pasti akan membuatnya terlihat baik. "Sepupu, apa yang kulakukan cukup rahasia. Tapi siapa yang tahu bagaimana Ye Yunlan mengetahuinya?" Ye Yunyao berkata dengan sedih. Ye Yunfan menatapnya dengan dingin. "Apakah menurutmu Ye Yunlan bodoh? Dia sudah lama menjalankan keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki eyeliner?" Situasi keluarga Ye saat ini adalah bahwa kerabat pada dasarnya berada di pihak Ye Yunfan, tetapi karyawan dan pemimpin di semua tingkatan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye sangat mendukung Ye Yunlan. Ye Yunyao dimarahi, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ye Yunfan meliriknya dengan kesal, "Pergi. Jujurlah akhir-akhir ini, dan jangan buat aku kesulitan lagi." Ye Yunyao tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Setelah beberapa saat, dua orang masuk ke kamar. Salah satunya adalah Paman Zong, dan yang lainnya adalah Mu Yuan. Paman Zong berjalan ke arah Ye Yunfan dan berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Mu Yuan tersenyum serak dan berkata, "Tuan Ye, mengapa kamu begitu kesal? Dia hanyalah seorang wanita. Saya akan menggunakan beberapa cara untuk membunuhnya." Ye Yunfan menatapnya dengan dingin. "Bunuh dia. Lalu biarkan lelaki tua itu menyerahkan hartanya kepada wanita jalang itu dengan cara yang sah. Atau apakah kamu juga memiliki kemampuan untuk membunuh orang tua itu?" Senyuman di wajah Mu Yuan membeku dan dia berhenti berbicara. Orang-orang seperti Tuan Ye bukanlah sesuatu yang bisa dia rencanakan. Jika penyihir Feng Shui benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan membunuh siapapun yang dia inginkan, dia pasti sudah menguasai dunia sejak lama. Tidak,
Hanya saja jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kata Ye Yunfan. Ada keheningan di ruangan itu, dan sebagian rasa kesal di hatinya menghilang. Setelah memikirkannya, bagaimanapun juga, Mu Yuan ini masih digunakan. Jadi Ye Yunfan melunakkan nadanya. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah karena lelaki tua itu menyelamatkan seseorang di tahun-tahun awal. Dia adalah tokoh besar dalam Asosiasi Metafisika Tiongkok. Jika Anda benar-benar membuat marah orang tua ini, jika dia menggunakan bantuan ini, baik Anda maupun saya tidak akan mendapat manfaat apapun. Ekspresi Mu Yuan sedikit berubah. Asosiasi Metafisika Tiongkok terdengar biasa saja. Namun nyatanya didirikan oleh pejabat Tiongkok dan mempertemukan berbagai macam orang berbakat. Alasan kenapa dia tidak lemah saat itu tetapi masih harus bersembunyi dan berhati-hati adalah karena dia takut dengan organisasi ini. Sekarang Mu Yuan mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfan, dia tidak berani memiliki pikiran jahat. Oke. Bagaimana kabarmu dengan kilang anggur itu? Ye Yunfan mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Wajah tua Mu Yuan yang keriput memaksakan senyuman. Jangan khawatir, Tuan Ye, semuanya sudah diatur. Saya jamin Ye Yunlan akan mendapat masalah dan tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfan mengangguk sedikit, dengan ekspresi dingin dan kejam di wajahnya. Ye Yunlan, aku ingin melihat seperti apa ekspresimu saat kamu kehilangan kendali atas kilang anggur. Di dekat Haicheng, ada sebuah desa bernama Sisui. Pabrik anggur keluarga Ye dibangun di sini. Sebagian besar penduduk kota Sisui adalah pekerja di pabrik anggur Yejia. Ye Yunlan dan Ye Yan naik mobil bersama dan memasuki kota. Saudaraku, lihat tempat ini. Dulu dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana orang-orangnya sangat miskin sehingga mereka tidak mampu makan. Tetapi sejak kakek membangun pabrik di sini, kehidupan penduduk kota di sini berangsur-angsur membaik. Sekarang tempat ini menjadi salah satu desa dan kota terkaya di dekat Haicheng. Ye Yunlan memperkenalkan, dengan nada bangga yang tak terlukiskan. Ye Yan sedikit mengangguk, tetapi ketika dia melirik penduduk kota di pinggir jalan, dia merasa ada yang tidak beres. Biasanya, keluarga Ye telah membawa kemakmuran bagi orang-orang ini, dan mereka adalah dermawannya. Tetapi ketika orang-orang ini melihat mobil Ye Yunlan, ada sedikit kecurigaan dan penghindaran di mata mereka. Jika orang-orang ini bukan serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih, maka hanya ada satu kemungkinan, soal pabrik anggur Yejia. Bersambung.